Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindia dari kelompok keilmuan biokimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Institut Teknologi Bandung. Waktu main ke pantai atau ke danau, pernahkah Anda melihat tumbuhan yang seperti ini? Biasanya kalau melihat tumbuhan ini, kita dan para turis pada umumnya merasa, pantainya kotor ya? Atau bahkan tidak sedikit juga yang merasa geli atau jijik untuk menginjaknya. Padahal tumbuhan yang dikenal dengan sebutan alga atau ganggang ini punya peran penting dalam ekosistem kita. Alga mampu berfotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Justru sebenarnya oksigen di atmosfer yang saat ini kita nikmati mayoritas diproduksi oleh alga, terutama alga yang berukuran mikro disebut sebagai mikroalga atau fitoplankton. Nah, selain fungsinya yang sentral bagi ekosistem, ada hal lain nih yang menarik mengenai mikroalga. Ada jenis mikroalga yang selnya dilindungi oleh cangkang silika atau biasa disebut sebagai biosilika. Ini unik sebab umumnya mikroorganisme dan juga tanaman itu memiliki dinding sel yang berbasis karbon, terutama karbohidrat. Mikroalga unik dengan cangkang yang berbasis silika ini disebut sebagai diatom, dengan unsur utama yang menyusun cangkangnya adalah silikon dan bukan karbon. Ternyata, jika diolah dengan tepat, cangkang silika ini dapat berkontribusi sebagai bentuk inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat kita, mulai dari permasalahan lingkungan hingga bahan obat-obatan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mentransformasi mikroalga dari pantai Indonesia menjadi suatu material multiguna. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menumbuhkan mikroalga jenis diatom yang kami ambil dari pantai di Kepulauan Seribu. Mikroalga dapat ditumbuhkan di laboratorium dalam suatu akuarium dengan memastikan bahwa seluruh nutrisi yang dibutuhkan telah tersedia dalam medium pertumbuhan yang mirip dengan air laut. Selain itu, karena diatom merupakan suatu organisme fotosintetik, di dekat akuarium perlu dipasang lampu sebagai sumber cahaya bagi organisme tersebut untuk melangsungkan fotosintesis. Sumber cahaya di alam tentunya matahari, namun di laboratorium kita gunakan lampu agar intensitas cahayanya selalu tetap dan dapat kita kontrol meskipun mungkin di luar sedang musim hujan atau intensitas cahaya matahari sedang dalam kondisi yang rendah. Nah, setelah sekira 2 minggu ditumbuhkan dalam akuarium, diatom akan mulai memasuki fase kematian. Pada fase ini, sel diatom kita kumpulkan dari akuarium dengan cara penyaringan. Selanjutnya, biomasa yang terkumpul dioksidasi dan dibakar pada suhu 550 derajat Celcius agar seluruh kandungan organiknya dapat dihilangkan. Sehingga pada akhirnya, yang tersisa hanya cangkang biosilikanya saja dalam kondisi murni atau 100% biosilika. Nah, biosilika dari diatom yang kami tumbuhkan memiliki struktur berpori yang sangat unik. Contohnya adalah biosilika dari spesies Cyclotella striata yang diambil dari Teluk Bidadari Indonesia. Kita bisa melihat struktur tersebut menggunakan mikroskop, tapi bukan sembarang mikroskop nih, melainkan mikroskop elektron yang mampu merekam gambar hingga skala mikrometer bahkan hingga skala nanometer. Dengan mikroskop ini kita bisa melihat foto dari cangkang biosilika yang berbentuk seperti ban kendaraan bermotor. Pertama, kita bisa melihat permukaan yang luas. 1 gram biosilika diperkirakan memiliki luas permukaan lebih dari 100 meter kuadrat, kira-kira hampir separuh lapangan tenis. Kemudian di bagian tepi permukaan tersebut tampak seperti jaring-jaring yang merupakan pori-pori utama, yaitu dengan ukuran ratusan nanometer. Nah, kalau kita perbesar lagi atau zoom di gambar tersebut, ternyata di dalam pori-pori besar tersebut ada lagi nih pori-pori yang ukurannya lebih kecil, yaitu ukurannya sekitar 3 nanometer saja. Ini dinamakan sistem pori hierarkis. Permukaan yang luas dan berpori, terutama pori hierarkis, memungkinkan biosilika untuk bisa menyerap berbagai senyawa lain. Contohnya, salah satu yang telah kita ujikan di laboratorium kita adalah untuk menyerap nanopartikel titania. Nanopartikel titania tersebut bisa distabilkan di permukaan biosilika sehingga nanopartikel tersebut mampu menyerap cahaya dengan energi yang lebih rendah.
Nah, titania dapat bertindak sebagai fotokatalis, yaitu suatu senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi dengan bantuan cahaya. Pada episode sebelumnya, Pak Hendra dari Teknik Kimia menjelaskan mengenai fotokatalis dengan lebih detail. Nah, penelitian kami di Laboratorium Biokimia ITB juga berkolaborasi dengan tim Pak Hendra dari Teknik Kimia untuk menguji fotokatalisis oleh komposit biosilika nanotitania. Ternyata, dengan bantuan cahaya dari lampu xenon, komposit biosilika nanotitania ini bisa mendegradasi sampel limbah dari pengolahan kelapa sawit, yaitu yang dikenal sebagai istilah limbah palm oil mill effluent atau POME. Dalam pengolahan kelapa sawit, setiap 1 ton kelapa sawit yang diperoleh akan menghasilkan limbah POME lebih dari 500 kg, sehingga ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Fotokatalis dalam penelitian kami dapat mendegradasi limbah POME 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan katalis tanpa menggunakan biosilika, yaitu sekitar 47% limbah POME yang dapat didegradasi dalam penelitian ini. Fotokatalis ini bersifat stabil dan dapat di-recycle, alias dapat digunakan hingga beberapa kali. Struktur permukaan dan pori yang unik dari biosilika diatom tidak hanya bermanfaat sebagai material katalis saja, tapi juga telah banyak dimanfaatkan untuk mengenkapsulasi dan mengantarkan senyawa obat yang dikenal sebagai suatu sistem drug delivery. Obat yang dipelajari cukup beragam, mulai dari obat antibiotik, obat antiinflamasi, hingga anti kanker. Penelitian yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa biosilika bersifat stabil dan juga dapat melindungi senyawa obat dari degradasi maupun agregasi. Oleh karenanya, biosilika juga dapat dikembangkan untuk aplikasi medis atau untuk pengobatan. Kedepannya, di Laboratorium Biokimia, kami akan berusaha mengembangkan potensi biosilika dari Diatom Indonesia untuk aplikasi drug delivery obat-obatan yang kompleks, yaitu obat-obatan yang berbasis senyawa peptida. Contohnya adalah insulin yang umum digunakan untuk mengontrol penyakit diabetes. Obat berbasis peptida, ukurannya dan juga struktur 3 dimensinya jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada obat-obat pada umumnya. Sehingga obat tersebut perlu diproteksi agar tidak rusak dalam sistem pencernaan. Diharapkan biosilika ini bisa melindungi struktur insulin dari degradasi dalam sistem pencernaan sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Penelitian ini didukung oleh L'Oréal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2022. Dari proses penelitian ini, kita diingatkan kembali untuk terus mempelajari dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Karena plankton kecil di laut kita sendiri, seperti mikroalga ini nih, ternyata punya manfaat besar jika bisa diproses dengan teknologi yang tepat. Saya Rindia dari KK Biokimia FMIPA ITB. Demikian hari ini kita sudah berkenalan dengan Diatom dari Laut Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.